Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita ya. Pesawat terbang perlahan-lahan lewat di atas danau Kelimutu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Senang sekali saya Katarina Utami dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, Hari Raya Kabar Sukacita. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Pius Nofrin Arimurti. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Nofrin, apa kabar Romo? Sehat, terima kasih Mbak Utami, apa kabar? Kabar sehat juga Romo, semangat selalu ya Romo. Iya. Luar biasa memang kita mendapatkan jiwa muda karena Romo Nofrin bersedia hadir nih mengisi acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Mari Bapak Ibu sahabat Oase Rohani yang terkasih, kita awali renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah, Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan. Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi mula-mula ia berkata, Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi, yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Nofrit. Ya Romo, hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, Romo. Nah ini kabar sukacita, mengapa kita sebagai orang umat Katolik merayakannya nih Romo? Ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Utami. Ya. Hari ini 8 April kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Ya. Jadi bukan hanya peringatan, bukan hanya pesta, tapi hari raya. Ya. Jadi setara dengan Natal, Paskah, ya, hari raya. Dan semestinya Hari Raya Kabar Sukacita itu dirayakan 25 Maret. Biasanya nih Romo. Ya, karena nanti pas 9 bulan, 25 Desember, Yesus lahir. Oh. Ya. Jadi 25 Maret sampai 25 Desember. Itu kalau dihitung jumlahnya ada 9 bulan. Ya. Tetapi karena kemarin 25 Maret itu sedang Pekan Suci, ya, jadi kurang pas untuk merayakan Hari Raya Kabar Sukacita di tengah kisah sengsara. Jadi kemudian Hari Raya ini diundur, jatuh di 8 April. Ya. Maka ini satu peringatan yang sungguh besar juga, ya. Menjadi kabar sukacita bagi Maria, tapi juga untuk kita semua, ya. Dan liturgi membantu kita juga, ya, bahwa Yesus sudah, ya, digadang-gadang 9 bulan sebelumnya, ya, sebelum hari kelahirannya, bahwa ini ada kabar sukacita yang ingin menjadi kebahagiaan bagi umat manusia, gitu, Mbak. Ya Romo. Romo, tadi di bacaan kita yang pertama nih Romo, dari kitab Yesaya. Ya. Ini
kalimat awalnya Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Nah, ini yang dimaksud tanda-tanda apa ini, Romo? Ya, betul. Ya. Jadi dalam bacaan pertama kita bicara tentang tanda, ya. Dalam Nabi Yesaya itu dikatakan bahwa ya Tuhan meminta kepada Raja Ahaz untuk meminta suatu tanda supaya dia menjadi percaya ya, akan penyelenggaraan Allah. Ya. Dan ternyata tanda yang diberikan Allah ini menjadi suatu nubuat ya, bagi kelahiran Yesus Kristus yang akan datang beribu-ribu tahun berikutnya. Ya. Bahwa keselamatan yang dijanjikan kepada Raja Ahaz di bacaan pertama Nabi Yesaya ya, nanti akan berpuncak pada keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Ya. Jadi temanya sama tentang keselamatan, tetapi semakin memuncak. Ya. Keselamatan itu nanti berpuncak pada kehadiran Yesus Kristus. Ya. Dan mengenai tanda ini juga penting, karena kita juga setiap hari, kita kan makhluk simbolik. Ya. Kita butuh tanda untuk bisa mengerti. Ya. Kalau kita di jalan raya, lihat lampu merah, kita berhenti. Ya. Kalau lihat lampu merah, lalu kita jalan, nah bisa kacau. Ya. Tabrak, Romo. Tabrak, bisa kacau, bisa ketilang, dan sebagainya. Ya. Lalu tanda-tanda yang lain juga ya, kalau misalnya ada tanda seperti berputar dicoret, berarti kita nggak boleh lewat situ ya, nggak boleh berputar. Hidup kita banyak dipengaruhi oleh tanda, juga warna. Ya. Warna-warna juga memberikan suatu tanda juga untuk kita ya. Warna hijau cenderung kita kemudian mengalami kedamaian ya, hijau, biru ya. Tapi kalau udah merah ya, marah itu. Marah ya. Kalau guru pakai tulis pen tinta warna merah ya, wah itu artinya harus dikoreksi ya, harus dibenerin ya. Dan kita terbiasa untuk membaca tanda itu karena memang kita makhluk yang membaca simbol dan tanda. Nah, kemudian apa hubungannya dengan penghayatan iman kita ya? Bahwa Tuhan juga kadang meminta kita ya, sama seperti Tuhan berfirman pada Raja Ahaz ya, mintalah suatu tanda supaya kamu menjadi percaya. Mungkin kita juga bisa seperti Raja Ahaz ya, meminta kepada Tuhan suatu tanda ya, dalam sebuah keputusan yang harus kita ambil ya, langkah hidup yang harus kita ambil ya, memutuskan sesuatu ya, mengambil sebuah kebijakan ya. Mungkin ada baiknya kita punya waktu sebentar meminta Tuhan ya, berikan tanda yang terbaik untuk kita lakukan ya. Tuhan, apa benar saya harus seperti ini ya. Tuhan, apa benar saya harus seperti ini ya. Tetapi kemudian juga perlu meluangkan hati ya. Karena tanda nggak akan bisa kebaca kalau hati kita penuh. Jangan kemudian memaksa ya. Tuhan, ini bener nggak ya? Tapi sebenarnya dalam hati ini bener ya. Kita udah mutusin sendiri, lalu kayak seolah-olah bertanya pada Tuhan. Ya. Jadi kita juga perlu ya mengosongkan hati ini ya, meminta Tuhan, ini ya aku lakuin bener apa enggak ya? Ya mungkin ini jadi satu kesempatan bagi kita untuk berefleksi ya, kesempatan untuk memperbaiki diri juga gitu, Mbak Utami. Ya. Ya Romo, ini kita juga nampaknya banyak yang seperti Raja Ahaz nih Romo. Ya. Jadi daripada meminta tanda dari Tuhan, jadi mengambil cara yang instan Romo. Nah, itu gimana ditanggapan Romo? Iya, iya. Memang problem sekarang ya serba instan sih Mbak ya. Apalagi dengan medsos sekarang ya. Semua terjadi sekarang, real time ya. Story lagi di Bali, wah ya. Itu real time. Jadi emang tantangan zaman sekarang itu serba semua instan, cepet ya. Sementara untuk membaca tanda Tuhan nggak seperti itu. Kita perlu sabar ya Romo. Kebalikannya, perlu lambat ya. Perlu hening ya.
nggak bisa buru-buru. Ya. Maka kalau misalnya kami para Romo, ya, ketika dulu mau memutuskan mau jadi Romo apa enggak, ya, itu retret dulu 30 hari. Lama banget itu. Iya, satu bulan. Oh. Retret agung namanya. Oh. Ya. Itu sebelum jadi diakon. Jadi kita retret 30 hari supaya kita bisa mengenali tanda-tanda Tuhan. Ya. Jadi ritmenya lambat, nggak bisa cepet, harus sabar. Ya. Dan kemudian di hari ke-30 kita membuat surat lamaran. Ya, saya mau menjadi diakon dan imam untuk Uskupan Agung Jakarta, misalnya seperti itu ya. Jadi selalu permenungan yang cukup lama, lalu kemudian memutuskan ya. Itu sebagai jalan ya. Tentunya kita nggak perlu 30 hari juga ya untuk ini ya. Masing-masing punya caranya, tapi yang penting bahwa cara untuk bisa mengenali kehendak Tuhan itu salah satunya adalah tidak buru-buru. Perlu waktu bersama Tuhan. Biar lambat asal selamat ya, Romo. Iya, betul. Iya, Romo ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya, tentunya bacaan hari ini semua ada kaitannya, ya. Semua bicara tentang kehendak, ya. Biarkan kehendak Tuhan yang terlaksana, ya. Maka nanti kita akan di sesi yang kedua kita akan bicara tentang kehendak ini, ya, bahwa kita diajak untuk terbuka terhadap kehendak Tuhan, ya, karena di bacaan kedua juga bicara tentang itu juga, ya, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya, karena Mazmur juga tadi, aku datang melakukan kehendak-Mu, maka nuansanya pada Hari Raya Kabar Sukacita adalah keterbukaan kita pada kehendak Tuhan, nah itu. Mbak Utami. Oh, jadi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita ini ya, Romo? Ya, ya. Tentunya kehendak kita juga nggak salah-salah banget juga ya. Karena kan kita sebagai manusia juga punya kehendak ya. Kehendak bebas untuk melakukan ini, itu. Ya. Tetapi sebagai dalam penghayatan iman, ya tentunya kita perlu membingkai kehendak kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Romo Nofrian untuk permenungannya di sesi yang pertama ini. Sangat banyak tadi menginspirasi kami bahwa tanda dari Tuhan itu sangat berbeda dengan yang lagi viral zaman sekarang nih, Romo ya. Yang semuanya serba instan dan cepat. Tanda dari Tuhan itu perlu beda, perlu keheningan. Terus ritmenya juga lambat, tapi biar lambat asal selamat. Iya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan sudahi dulu di sesi yang pertama ini. Kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Pius Nofrian Arimurti dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Wah, Romo Nofrian udah siap sedia. Kayaknya ini mau main gitaran ya, Romo? Iya nih. Oh iya. Baiklah sahabat. Untuk menghibur. Romo Nofrian akan mempersembahkan sebuah lagu untuk kita semua. Mari kita dengarkan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Luar biasa, Romo. Terima kasih persembahan lagunya untuk kita semua. Sama-sama. Jadi mukjizat itu ada bagi kita semua ya, Romo. Iya. Lagu ini sangat sederhana tapi sangat menyentuh ya. Tuhan nggak pernah janji langit selalu biru ya. Tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Wah, itu dalam banget ya. Jalan tidak selalu rata. Dan ini ingin saya hubungkan juga dengan permenungan kita. Ya. Mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bunda Maria juga mungkin nggak akan pernah kepikiran bahwa dalam rahimnya akan mengandung Yesus Kristus. Ya. Tetapi itulah yang terjadi. Ya. Mungkin nggak gampang juga ya untuk Bunda Maria menerima hal itu. Belum bersuami, ya. Apa kata tetangga nanti, ya. Bisa dilemparin batu dan sebagainya. Bisa digosipin, Romo. Bisa digosipin, ya. Tetapi ya itulah, akhirnya Bunda Maria mengatakan, ya, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya. Nah, ini kan satu jawaban iman yang sangat dalam ya, luar biasa. Mungkin kita berjuang ya untuk bisa menjawab seperti itu. Ya. Tetapi kemudian ketika menjawab ya, rahmat Tuhan yang mengalir. Ya. Akhirnya Santo Yusuf dibawa lewat mimpi, ya, dan akhirnya semua bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Gitu, Mbak Utami. Iya, Romo. Romo ada pengalaman nggak sih nih yang mirip-mirip seperti Bunda Maria nih, Romo? Wah, iya. Mengenali kehendak Tuhan ya, itu emang ya suatu hal yang nggak gampang juga ya. Misalnya saya dalam perjalanan menjadi Romo, ya, itu nggak mulus terus, ya. Ketika saya di kelas 3 SMA, 3 seminari, waktu itu saya di Mertoyudan. Itu kan kita harus daftar ke mana gitu ya, mau jadi apa, imam OFM, apa SY, apa Projo, ya. Lalu waktu itu saya mendaftar untuk jadi misionaris, ya. Tapi saya nggak keterima, ya. Jadi dari 25 orang, yang 24 jadi frater, saya nggak jadi. Wah. Ya, jadi saya pulang ke rumah orang tua. Ya. Wah, ini kehendak Tuhan apa nih? Ya. Waktu saya berpikir, wah, berarti jalan saya bukan di sini. Ya. Berarti saya perlu menjalani hidup yang lain.
Tapi ternyata setelah itu 2 tahun kemudian ada retret panggilan KAJ. Saya ikut tuh sama satu teman saya dan akhirnya kita berdua daftar dan singkat cerita kita berdua diterima jadi Frater Projo Jakarta. Ya. Lalu kemudian jadilah sampai saat ini saya tabisan tahun 2020. Ya. Masuk 2007. Nah, kalau saya melihat misalnya ya kisah sederhana ini ya kehendak Tuhan itu memang perlu ya kita renungkan ya. Karena kita nggak bisa mengerti langsung impact pertama ya. Saya ngerasanya kayaknya saya bukan di jalan ini ya. Kayak saya harus nyari pacar nih, harus menikah ya. Karena kan udah nggak jadi frater ya. Udah pernah punya pacar dong kalau gitu. Iya. Ya itu waktu di luar. Oh. Ya. Tapi kemudian setelah di luar, dibawa sama Tuhan masuk lagi jadi frater. Akhirnya sekarang jadi romo. Maka ini bagi saya satu permenungan singkat ya. Sama seperti Maria, jadilah padaku menurut kehendakmu. Walaupun itu awal-awalnya kita nggak mengerti dan sangat sulit diterima. Iya, ketika ditolak itu juga sakit hati juga saya. Ya. Tapi tidak meninggalkan Tuhan itu kuncinya ya. Iya, nggak meninggalkan Tuhan. Ya walaupun waktu Tetap itu seperti setia, kecewa, ya, sedih juga, ya. Ya, aduh, nggak bisa tercapai, gagal lah istilahnya, ya kan. Tapi kemudian ya udah berdamai dengan kegagalan, pengalaman yang kita nggak suka. Ya. Tapi ternyata Tuhan membuka jalan lain. Ya. Tempat kamu bukan di situ. Waktu itu kan kayak jadi misionaris karena pengen dikirim ke luar negeri, ke Jepang. Ya. Tapi ternyata sekarang, tempat saya bukan di situ. Tempat saya di Jakarta melayani KAJ. Bersama kita semua. Bersama kita di ORK. Kalau saya jadi misionaris di Jepang, nggak bisa jadi narasumber ORK. Nah, itulah ya. Kehendak Tuhan kita ya. Nggak ada yang tahu ke depannya. Tuhan, tapi rencananya indah ya. Romo. Rencananya indah pada waktunya, itu yang kita amini. Iya, sama seperti tadi yang nyanyian Romo ya. Tidak janji langit selalu biru. Iya, betul. Iya. Lalu pesannya kan jangan menyerah, jangan putus asa. Ya. Mukjizat Tuhan akan selalu ada. Ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat Oase Rohani Katolik yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan, ya, atau sakit, ya. Ya mungkin satu pengalaman yang nggak gampang kita terima ya. Penyakit yang kita derita. Pengalaman ditinggalkan, pengalaman sedih. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk berserah diri pada kehendak Tuhan. Ya, kita sama-sama berdoa yang terbaik ya untuk kehidupan kita, untuk sesama kita. Gitu Mbak. Iya, terima kasih Romo. Sangat menguatkan kepada kami sekali nih renungan Romo pada hari ini. Mengenali kehendak Tuhan ya Romo dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Nofrin. Silakan Romo. Mari kita akhiri permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bersama dengan hari raya kabar sukacita ini kami menimba semangat Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, semangat untuk berserah diri, untuk bisa mengenali apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan semoga kehendak-Mu itulah yang menuntun kami untuk melakukan kebaikan, semakin mencintai sesama lingkungan hidup kami. Agar senantiasa kami dalam peziarahan iman ini selalu mengarahkan diri kami mengejar kekudusan lewat panggilan hidup kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang kita kasih dan kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Nofrin dapat menambah semangat iman bagi kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Akhir kata kami berdua, Romo Pius Nofrin Arimurti dan saya Katerina Utami,
Pamit undur diri, sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.